Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nia Metisari. Saya adalah salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan perdana kita hari ini, sebelum saya memulai materi, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah pengantar manajemen ini. Mata kuliah ini namanya adalah pengantar manajemen dengan bobot 3 SKS. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diajarkan di semua prodi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Jadi artinya teman-teman baik yang berada di program studi manajemen, akuntansi maupun ekonomi pembangunan itu semua pasti mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen ini sebagai mata kuliah dasar atau mata kuliah wajib. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa ilmu manajemen adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan cara pengelolaan sumber daya dengan baik. Harus dikelola dengan baik karena kita ketahui bahwa sumber daya yang kami tersedia di alam semesta ini jumlahnya adalah terbatas. Sedangkan kita mempunyai tujuan yang tidak terbatas. Maka dari itu diperlukanlah ilmu dan juga seni dalam mengelola sumber daya yang terbatas tersebut agar dapat memberikan hasil yang optimal. Mata kuliah pengantar manajemen ini akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Sehingga dalam mata kuliah pengantar manajemen ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen yang biasanya dikenal dengan plan, organizing, executing, dan controlling. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai bagaimana proses fungsi-fungsi manajemen itu dalam perusahaan. Lalu kita akan mempelajari juga bagaimana proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut serta identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu apa sih tujuan kita mempelajari mata kuliah pengantar manajemen ini? Jadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep teori dalam bidang manajemen secara komprehensif, melakukan analisis kasus, identifikasi masalah, analisis situasi dengan menggunakan tinjauan teoritis untuk bisa memberikan rekomendasi solusi atas masalah tersebut. Untuk textbook yang dapat digunakan, ada 3 buku utama yang bisa digunakan. Ada buku dengan judul Manajemen karangan Stephen Robin dan Mary Potter. Lalu kemudian ada juga buku Manajemen karangan James A.F. Stoner, atau teman-teman juga bisa menggunakan buku yang dikarang oleh Richard L. Duff dengan judul Era Baru Manajemen. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan buku-buku karangan lain sebagai buku rujak, dan juga kita akan menggunakan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan bidang pengantar manajemen ini. Selanjutnya mengenai materi dan jadwal untuk mata kuliah pengantar manajemen. Jadi selama 1 semester akan ada 16 pertemuan, di mana materi-materi untuk masing-masing pertemuan itu yaitu pertemuan pertama, pendahuluan dan ruang lingkup pengantar manajemen. Pertemuan kedua, sejarah perkembangan ilmu manajemen. Pada pertemuan ketiga
akan membahas mengenai budaya dan lingkungan organisasi. Pertemuan keempat, materinya adalah tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Pada pertemuan kelima, materi yang dibahas adalah perencanaan. Pertemuan keenam, materi yang dibahas adalah manajemen strategis. Pada pertemuan ketujuh, kita akan melakukan presentasi kelompok. Nah, lalu kemudian di pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9, materinya adalah mengenai pengorganisasian. Pertemuan 10 merancang struktur organisasi. Pertemuan 11 mengelola sumber daya manusia. Pertemuan ke-12 kepemimpinan dan komunikasi. Pertemuan ke-13 kepemimpinan dan motivasi. Lalu selanjutnya pada pertemuan ke-14 kita akan membahas mengenai fungsi manajemen pengendalian. Lalu pada pertemuan ke-15 kita akan kembali melakukan presentasi. Dan di pertemuan ke-16 akan ada ujian akhir semester. Lalu untuk pelaksanaan perkuliahan itu sendiri nantinya akan dilaksanakan baik secara sinkronus maupun asinkronus. Pada kegiatan perkuliahan tatap muka secara langsung atau di dalam kelas, ada beberapa aturan yang harus kita sepakati dulu. Pertama, mahasiswa diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Kedua, tidak diperkenankan mahasiswa untuk menitip presensi. Yang ketiga, HP harap di silent saat perkuliahan berlangsung. Mengenai kehadiran, mahasiswa diharapkan untuk hadir secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tingkat kehadiran minimal 85%. Demikianlah penjelasan dari saya. Harapan saya bahwa kita nantinya bisa saling bekerja sama untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga kita nanti pada akhirnya kita dapat mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen ini dengan optimal. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.